pagi ketemu lagi dengan Tante Mei di ibadah sekolah minggu online. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan menjalankan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Selalu itu ya, selama masih masa pandemi dan kita masih sekolah minggu online. Ya, anak-anak, sebelum kita buka dengan doa pembukaan, kita mau nyanyi dulu lagu Memuji Tuhan Selalu. Pasti anak-anak semuanya bisa ya? Ayo kita nyanyi lagu Memuji Tuhan Selalu. Sebelum melanjutkan ibadah ini, mari anak-anak kita berdoa. Sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pimpin kami satu pekan yang lalu. Dan pada saat ini kami datang berkumpul lewat ibadah online untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih Engkau jagai kami dan lindungi kami. Engkau jauhkan kami dari segala penyakit Tuhan, dan saat ini kami senantiasa Engkau beri kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin kami dalam mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita akan menyanyikan kembali pujian Tuhan, dan tak lupa Tante Mei juga mengucapkan terima kasih kepada Kakak Jos, Komisi Remaja yang sudah membantu mengiringi ibadah ini. Dan jangan lupa ya anak-anak, absen tulis di komentar ya, minta tolong papa atau mama. Menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya ya. Semuanya Tante Mei percaya sudah bisa lagu ini ya. Kita sama-sama.
kita masuk ke lagu yang selanjutnya, teman-teman mau kasih tahu ya, kalau kita mau menjadi anak yang baik, kita taat kepada Tuhan, kita taat kepada papa, mama, orang tua kita, dan taat kepada opa, oma, maupun guru kita. Ya, seperti Tuhan Yesus juga taat kepada Bapaknya yang di surga. Ayo kita sama-sama nyanyi lagu taat pakai gerakan ya. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman, kita seperti biasa dalam ibadah sekolah minggu online, kita juga mau persembahan. Persembahannya dimasukin ke amplop, dititip dulu sama papa mama. Nanti kalau sudah ibadah offline, kita datang ke gereja, baru kita kumpulkan bersama-sama. Ya, kita mau nyanyi dulu lagu persembahan. Sudah itu kita berdoa untuk persembahan kita ya. Kita nyanyi dulu lagu Betapa Hatiku ya. Dulu anak-anak untuk persembahan kita. Mari kita berdoa dengan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sungguh baik dan murah hati kepada kami. Engkau sudah berkati Papa dan Mama setiap hari. Dan pada saat ini kami datang bawa persembahan Tuhan. Engkau yang berkati persembahan kami. Terimalah Tuhan persembahan kami dan cucikanlah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa.
Amin. Ya, anak-anak, kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Karinela. Anak-anak dengerin ya. Ayo kita panggil sama-sama Karinela, silahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita tadi seneng ya sudah nyanyi-nyanyi dengan Tante Mei. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita yang terambil dari Matius 26 ayatnya 36 sampai 46. Tapi kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin kami agar dapat mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pernah nggak kita ngerasa sedih? Misalnya, hari Senin, Selasa, Rabu besok, Papa Mama mau keluar kota. Kita mendengarnya jadi sedih, bahkan ada yang sampai nangis, murung, nggak mau makan, nggak mau ngerjakan PR, karena nggak ada yang nemenin. Anak-anak, boleh sih kita merasa sedih, tapi jangan keterusan. Kita mesti ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus. Kita berdoa saja kepada Tuhan Yesus. Kita ungkapkan rasa sedih itu kepada Tuhan Yesus. Memang nggak serta-merta setelah doa, cering, Papa Mama tiba-tiba balik. Enggak anak-anak, tapi Tuhan Yesus pasti akan menolong kita mengatasi rasa sedih itu. Nah anak-anak, Tuhan Yesus juga pernah merasakan sedih. Jadi suatu malam Tuhan Yesus tahu bahwa nggak lama lagi Tuhan Yesus akan ditangkap dan dia akan disiksa, disalib sampai mati. Lalu dia mengajak murid-muridnya menuju ke suatu taman yang bernama Taman Getsemani. Taman itu dikelilingi oleh tembok, pohon-pohon di tengahnya. Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, aku akan berdoa." Tetapi Petrus, Yohanes, Yakobus ikutlah dengan aku. Lalu Yesus dengan ketiga muridnya berjalan sebentar dan kemudian berhenti, dan Yesus berkata kepada ketiga muridnya itu, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku." Lalu Yesus berjalan sebentar, kemudian dia sujud, tundukkan kepala, dan berdoa. Dalam doanya, Yesus berucap seperti ini, "Ya Bapa, sekiranya mungkin, janganlah aku mengalami penderitaan yang akan terjadi. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu Bapa yang terjadi." Anak-anak, Tuhan Yesus jujur. Dia berdoa bahwa dia nggak mau mengalami penderitaan itu. Takut, sedih. Tapi dia taat. Dia katakan, "Jangan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi." Nah anak-anak, apa yang terjadi dengan ketiga murid Tuhan Yesus tadi? Ternyata mereka nggak tahan ngantuk, tertidur. Tuhan Yesus mendatangi ketiganya dan lantas berkata kepada Petrus, "Petrus, bangunlah. Tidak sanggupkah engkau berjaga selama 1 jam saja? Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ketiga muridnya itu terjaga. Kemudian Yesus kembali bersujud dan berdoa. Dan doanya sama seperti doa yang pertama tadi, bahwa dia tidak mau menderita sebetulnya, tetapi dia mau taat dan mengatakan kehendak Bapa yang jadi. Lalu dia kembali melihat kepada ketiga muridnya. Wah,
Sudah tidur lagi ketiga muridnya tadi itu, anak-anak. Yesus gak membangunkan mereka lagi. Walaupun dia sedih. Dia inginnya dalam kondisi sedih seperti itu, Yohanes, Yakobus, Petrus tidak tidur. Tapi Yesus tidak lagi membangunkan ketiga muridnya itu, melainkan untuk ketiga kalinya berdoa lagi dan mengucapkan doa yang sama seperti doa yang pertama dan yang kedua tadi. Setelah doa, Yesus bangkit dari sujudnya dan kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, "Bangunlah, saatnya sudah dekat. Sebentar lagi aku akan diserahkan kepada orang-orang yang berdosa." Dan anak-anak, betul, tidak lama kemudian datanglah segerombolan orang membawa obor, membawa pedang. Mereka akan menangkap Yesus. Anak-anak, apakah Yesus kabur? Lari, gak mau ditangkap? Tidak, anak-anak. Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa dan menderita. Tapi dia percaya bahwa Bapa di surga pasti akan menolong dia menghadapi penderitaan itu. Nah, anak-anak, jadi Yesus juga pernah merasa sedih. Yesus juga pernah merasa takut. Dan dalam sedih takutnya itu, Yesus berdoa dan dia percaya bahwa Bapa pasti akan menguatkan dia menghadapi penderitaan yang akan dialami. Nah, anak-anak, seperti halnya seorang anak yang bernama Dexter. Dia berdoa dan kemudian apa yang terjadi? Kita saksikan video yang akan ditayangkan sebentar ini ya. Dexter adalah anak yang cinta Tuhan, suka berdoa dan taat kepada orang tuanya. Sama seperti hari itu, ketika dia bangun tidur, Dexter melipat tangannya, lalu berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penjagaanmu di sepanjang malam yang telah Dexter lalui. Dan hari ini Dexter mau berjalan terus dengan Tuhan. Dexter tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Oh iya Tuhan, Dexter juga berdoa berkati Papa dan Mama ya. Buat keluarga kami hidup damai dan sejahtera, supaya kami menyenangkan hati Tuhan dan jadi contoh untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Dexter berdoa. Amin. Setelah berdoa, Dexter biasa pergi mandi dan bersiap-siap untuk pergi sekolah. Pagi itu Mama menyiapkan makanan yang spesial untuk Dexter, berupa nasi goreng telur dadar. Enak sekali pastinya. Mama, terima kasih buat nasi gorengnya ya. Nasi goreng buatan Mama enak kali. Sama-sama sayang, Mama senang kalau kamu mau makan masakan Mama. Sekarang, ayo cepetan berangkat sekolah. Papa udah nunggu loh. Dexter, sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita berangkat sayang. Siapa? Ayo kita berangkat. Ma, Dexter berangkat ya. Oke, masih bersama saya Jeremy Tuti yang akan menemani perjalanan pagi kalian dengan Jesus and Me. Dan lagu berikutnya adalah lagu Aku Berdoa, Aku Bisa. Aku suka berdoa karena doa. Wah, aku suka sekali Pak lagu ini. Bisa lakukan Biasanya di sekolah minggu, aku kan menyanyikan lagu ini, Pak. Ku berdoa. Aku suka berdoa karena doa buatku bisa lakukan apa saja. Setiap kali ku berdoa, doaku mengubah segalanya. Pintu surga pun kan terbuka, doaku berikan kuat
apa saja ku bisa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Nah, sekarang Dexter sudah sampai. Selamat belajar ya sayang. Jadi anak yang baik, jadi kebanggaan Tuhan, juga papa dan mama. Terima kasih, Pak. Kalau I sih mau holiday ke Eropa bareng papi and mami. Kalau you Dio, you mau liburan kemana? Aku mau liburan ke Bali. Terus ke Singapura sama sepupuku. Kamu Dex, kemana? Aku mau pergi ke rumah opa dan oma di desa. Wah seru cuy. Last year, I juga ke rumah grandma. Banyak banget yang bisa dilakukan loh saat kita ada di desa. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan mengumumkan liburan sekolah kita. Kalian akan libur selama 2 minggu. Tenang. Nah, selama liburan, tugas kalian adalah menulis pengalaman liburan kalian dalam sebuah cerita. Dan cerita terbaik nanti akan mendapat hadiah dari ibu. Semuanya mengerti? Bagus. Sekarang kalian boleh pulang. Selamat berlibur. Papa, Dexter sudah siap nih. Ayo kita berangkat. Papa juga siap. Ayo kita berangkat. Mama, ayo kita berangkat. Oke, karena semuanya sudah siap, ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. Libur telah tiba, Saatnya kita bersama. bebaskan semua beban yang ada. 1, 2, 3, go! Libur telah tiba, saatnya kita bersama. Bebaskan semua beban yang ada. Kita pergi ke pantai, nikmati suasana santai. Kita pergi ke gunung, buang pikiranmu yang bingung. Kita pergi ke desa, lihat pemandangan yang indah. Kita pergi ke luar negeri. Asik sekali. Asik sekali, asik sekali. Oh, kita pergi ke pantai, nikmati suasana santai. Kita pergi ke gunung, buang pikiranmu yang bingung. Kita pergi ke desa, lihat pemandangan yang indah. Kita pergi ke luar negeri. Asik sekali. Asik sekali, asik sekali. Kenapa berhenti, Pak? Iya nih mah, sepertinya roda sebelah kiri kita ada yang bocor nih. Papa cek dulu ya. Mama jaga Dexter ya. Kenapa kita berhenti, Ma? Papa mana? Kok kita di tempat gelap gini, Ma? Tapi kenapa kita ada di hutan seperti ini, Ma? Dexter takut, Ma. Tenang, Dexter. Ingat pesan Papa dan Mama. Saat kita takut, kita harus berdoa. Tapi ini gelap sekali, Ma. Papa mana, Ma? Dexter takut, Ma. Dexter, lihat muka Mama. Ketakutan yang kamu rasakan itu tidak nyata. Ketakutan hanya ada di pikiranmu saja. Percaya bahwa Tuhan selalu ada di dekatmu dan menjagamu. Sini peluk Mama. Lipat tangannya, Dexter. Ayo kita berdoa. Iya, Ma. Tuhan, buang rasa takut yang ada di diri Dexter. Dexter percaya
Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan melindungi Dexter, Mama, dan juga Papa. Amin. Terima kasih, Ma. Sekarang Dexter sudah tidak takut lagi karena Tuhan Yesus menjagai kita. Nah, sekarang mobil kita sudah beres. Ayo kita berangkat lagi, Ma. Loh, Dexter, kamu sudah bangun? Anak-anak sudah tadi lihat videonya? Jadi Dexter setelah dia berdoa, dia dapat mengatasi ketakutannya. Jadi anak-anak tetaplah berdoa, baik dalam keadaan sedih, takut, ataupun juga dalam keadaan senang kita bersyukur. Jadi ingat, kita meneladani Yesus, tetaplah berdoa. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Kita sekarang berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh mempelajari firman Tuhan. Ajarlah kami meneladani Yesus untuk berdoa senantiasa dengan jujur dan taat, dan percaya bahwa dengan doa kami akan mengalami pertolongan dan penyertaan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, untuk aktivitas kita pada pagi hari ini, kita perlukan bahan karton warna apa saja berukuran kurang lebih 30 x 20 cm. Kemudian kertas warna yang terang, dan kita perlukan lem, gunting, dan alat tulis. Nah anak-anak, karton yang ini kita lipat menjadi dua. Kemudian kita tempelkan tangan kita di karton dan kita gambarkan sesuai dengan bentuk tangan kita. Ya, seperti ini. Nah, ketika sudah jadi yang ini, kita gunting mengikuti gambar tangan. Kita gunting mengikuti yang tadi sudah digambarkan, terus sampai membentuk seperti ini anak-anak. Ini tadi tangan yang sudah digambarkan. Berarti ada dua. Nah, kita letakkan dulu yang dua ini. Kita ambil kertas warna yang tadi, kemudian kita gambar hati, lalu kita gunting. Kita gunting bentuk hati. Ya, jadinya seperti ini. Nah, yang berbentuk hati ini kita beri lem. Kita lem, kita beri lem ya. Setelah itu kita lekatkan kedua ini. Tadi kan dua terpisah ya, dua terpisah, lalu kita lekatkan. Kita lekatkan di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lipat seperti ini. Kita bisa buka lagi. Jadi ini kita bisa lipat dan kita bisa buka lagi. Kita bisa tuliskan di sini. Kita tuliskan
berdoa. Tetaplah berdoa. Jadi, ini mengingatkan kita untuk berdoa senantiasa. Kita buka, kita tutup. Terima kasih untuk mengikuti aktivitas kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi.